Karena biasanya kalau sudah banyak gini kita harus cari alternatif, jadi kita nggak tergantung sama produk pakan jadi pabrikan. Biasanya kan langsung harus ngajak sendiri jadi, gitu. Iya, ini pakannya kita tiap peternak itu beda, banyak sekali manajemen inovasi yang diterapkan peternak untuk menghasilkan telur yang berkualitas seperti tidak mudah retak, warnanya yang coklat yang banyak diminati. Itu banyak cara. Yang penting kita menerapkan 3 pondasi dasar ini yang biasanya kita terapkan ya, 3 pondasi dasar dalam usaha ayam petelur. Yang pertama biasanya untuk pemula rata-rata bisa memulai dari 50 dulu bisa Mbak, 50 ekor bertahap ya 100. Kemudian kalau kita juga bergerak di bidang pembibitan, jadi kita juga menjual produk berupa bibit atau ayam telur yang siap bertelur tadi usia 4 bulan. Karena kalau ayam petelur adalah ayam hasil dari rekayasa genetik yang bertujuan untuk menghasilkan telur dengan produksi yang tinggi dan tidak memiliki sifat mengeram. Ayam banyak mengandung vitamin B6 yang dapat diperlukan tubuh untuk memetabolisme karbohidrat, lemak, dan juga protein, memproduksi sel darah merah, serta memperkuat sistem kekebalan tubuh. Ayam bisa memberikan Anda hampir 36% dari seluruh kebutuhan harian vitamin B6. Selain daging dan telurnya, bulu ayam juga dimanfaatkan sebagai bahan kerajinan, misalnya untuk kemucing atau alat pembersih. Ikuti terus channel YouTube Monium TV, karena Monium TV adalah channel inspirasi usaha Anda. Welcome back in my YouTube channel di Monium TV. Alhamdulillah hari ini kita sudah bertemu kembali, dan tentunya hari ini Monium sudah berkeliling-keliling di peternakan ayam yang ada di Kabupaten Kediri. Tentunya hari ini sudah ditemani dengan mas-mas inspiratif kita hari ini. Selamat siang Mas. Ya, siang Mbak. Mas, bisa diperkenalkan dulu ke Sobat Monium TV, nama dan lokasinya ini di mana? Silahkan. Ya, terima kasih. Jadi sebelumnya perkenalkan, saya Agung Prastio, jadi perwakilan dari Pak Wiyantoro Tanjaya selaku owner dari perusahaan Putra Tanjaya Farm. Di sini saya sebagai bagian operasional yang bergerak di bidang perunggasan untuk produk yang kita hasilkan. Yang pertama ada DOC atau bibit anak ayam, kemudian ada pulet atau ayam yang menjelang bertelur. Kemudian yang produk terbaru ini ada telur untuk konsumsi. Jadi 3 produk utama yang kita hasilkan dari usaha ini. Ya, jadi cukup banyak ya Mas ya, ada 3 item tadi ya. Ini yang paling diminati pelanggan, ini yang mana Mas? Kalau untuk 3 sub produk ini yang saat ini ya Mbak, yang paling banyak diminati itu telur. Karena untuk DOC sama bibit ini masih untuk pemasarannya sekarang masih sangat terbatas, karena banyaknya peternak yang kemarin itu banyak yang gulung tikar, akhirnya memutuskan untuk berhenti sementara untuk peternak. Jadi untuk saat ini kita lebih fokus ke produksi telur. Karena peluangnya jauh lebih besar ya Mas ya untuk konsumsi juga ya. Dan ini Mas yang kedua yang saya tanyakan, ini sudah berjalan berapa lama? Berapa tahun Mas peternakan ayam ini? Jadi untuk sejarahnya berdirinya perusahaan ini yang bergerak di bidang ayam petelur ini sudah 3 tahun. Namun untuk usaha awal sendiri dari owner itu sudah 10 tahun. Yang pertama itu mengawalinya dari usaha tadi pembibitan ya Mbak, pembibitan atau breeding yang dimulai dari pembesaran anak ayam sampai menjelang bertelur sekitar 4 bulan. Itu sudah lama, dari tahun 2009 sampai sekarang masih tetap fokus di bidang pembibitan. Kemudian awal mulanya terbentuknya usaha ayam petelur ini dikarenakan pada awal-awal COVID itu penjualan sangat menurun di ayam pulet. Sehingga bagaimana kita mensiasati untuk menghasilkan suatu peluang di mana saat penjualan produk utama kita menurun, kita ada peluang untuk mengendalikan usaha tersebut. Salah satunya adalah ayam petelur. Nah, karena permintaan yang semakin menurun, akhirnya kita pakai sendiri. Jadi nggak kita jual, bibitnya kita telurkan sendiri sampai menghasilkan produk tadi. Iya. Itu jadi, awal mulanya dari situ ya usaha Mas telur. Sudah berjalan sekitar 3 tahun dari 2021. Ya, sampai saat ini. Jadi lumayan juga ya Mas ya? Iya, lumayan.
Mas, misalkan ini ada Sobat Monim TV ingin berwirausaha beternak ayam ya Mas ya, di bidang ayam pokoknya. Hal apa saja yang perlu dipersiapkan? Mungkin alat dan bahannya apa? Monggo. Iya. Sebenarnya usaha perunggasan ini saat ini sangat populer. Kenapa? Karena ini memiliki peluang sendiri, usaha ayam petelur. Ya. Sebelumnya kita harus analisa dulu terkait usaha ini, kita pelajari dulu, karena sebelum kita memulai usaha kita harus tahu betul apa usaha ini, kemudian peluangnya ke depan, kelebihan dan kekurangannya dari dunia perunggasan, terutama ayam petelur. Ya. Karena ayam petelur ini memiliki beberapa kelebihan dari produk yang dihasilkan kan tiap hari bertelur, Mbak. Jadi tiap hari kita ada pemasukan harian, nggak nunggu seperti peternakan lain seperti broiler kan nunggu harus 1 bulan baru kita panen. Kalau ini tiap hari kita panen, jadi uangnya muter, bisa kita putar lagi untuk modal selanjutnya, karena kan paling besar biayanya dari pakan. Jadi kita harus tahu dulu kelebihan dan kekurangannya dari usaha ayam petelur. Kita pelajari dulu karena banyak apa itu website, kemudian kita juga searching, kemudian ada channel YouTube seperti mbaknya ini di channel YouTube bisa kita pelajari dari memang kita dari pemula. Kalau misalkan ingin beternak, kita pelajari dulu dari sumbernya ya Mas sumbernya terkait ayam petelur. Setelah itu baru kita mulai yang namanya pola pikir atau mindset. Mengapa? Karena ayam petelur ini merupakan usaha yang padat modal, membutuhkan biaya yang sangat besar di awal. Namun ketika usaha ini berjalan lancar itu sangat enak, Mbak. Jadi kita untuk menghitung laba bersih itu lebih enak kalau sudah berjalan lah istilahnya, sudah tinggal berjalan. ambil untungnya gitu ya Mas ya? Tinggal ngambil untungnya. Memang di awal membutuhkan biaya yang sangat besar karena dari kandang, kemudian persiapannya dan lain-lain itu sangat kompleks ayam petelur. Beda dengan ayam broiler. Ya. Jadi pola pikir, jadi kita harus berani dulu mengambil peluang. Karena banyak sekali peternak pemula yang biasanya kalau harga sudah turun, produksi meningkat, harga jual, maksudnya harga biaya produksi meningkat, harga jual produk menurun, itu tidak diimbangi dengan perencanaan yang baik, itu biasanya banyak peternak yang down, Mbak. Contohnya kemarin waktu harga jagung mahal itu banyak sekali peternak yang down. Jadi kita harus mensiasati dulu, kita harus berani memulai usaha ya, mengambil peluang yang ada. Kita juga intinya kalau ada suatu kendala atau masalah, kita harus cari solusinya lah intinya. Sebab itu ayam ini merupakan makhluk hidup seperti kayak ikan, kemudian dunia perikanan, perunggasan, ruminan itu kalau yang memelihara itu intinya pikirannya harus fresh lah intinya. Harus tenang intinya, nggak boleh kita itu seperti apa ya istilahnya? Iya. Udahlah, down lah gitu intinya. Iya. Itu harus kita benar-benar intinya mindset, pola pikir kita harus berani dulu intinya. Harus ada perencanaan yang pertama tadi perencanaan. Jadi matang ya. Iya, terkait produk yang kita hasilkan nanti itu bagaimana, manajemen pemeliharaannya gimana, itu harus kita persiapkan. Itu jadi yang pertama perencanaan, kemudian yang kedua ada bibit. Bibit ini sekitar 30% dari usaha ini mempengaruhi keberhasilannya. 30%, jadi bibit harus kita pilih yang berkualitas. Yang baik ya Mas yang bagus. Iya, yang bagus. Kemudian yang kedua ada pakan atau manajemen feeding. Ini sangat besar karena hampir 60-70% biaya produksi itu ada di pakan. Sehingga apabila manajemen pakan ini tidak kita kontrol dengan sebaik mungkin, itu akan berdampak pada produksi itu sendiri. Yang ketiga ada manajemen secara umum. Manajemen secara umum ada pemeliharaan, kemudian kesehatan, ada marketing, pemasaran yang utamanya itu. Jadi ada 3 lah yang penting, perencanaan atau manajemen tadi lah intinya Mbak. Kemudian ada bibit dan pakan. 3 poin penting ini yang harus dimulai. Harus dimulai. Pokoknya itu dulu. Iya. Ini Mas, kalau pakan, ini pakannya harus bagaimana Mas biasanya? Jenisnya pakan apa? Kalau peternak biasanya berbeda itu Mbak. Berbeda-beda tergantung kita formulasinya itu bagaimana. Karena biasanya kalau sudah banyak gini kita harus cari alternatif. Jadi kita nggak tergantung sama produk pakan jadi pabrikan. Biasanya kan langsung harus meracik sendiri jadi, gitu. Iya, ini pakannya kita meracik sendiri. Meracik sendiri bahan bakunya. Ada jagung, bekatul, kemudian konsentrat.
Jadi ini pakannya juga sudah sangat-sangat bergizi ya Mas ya. Yes, kita sudah susun formulanya. Yang penting itu dari pakan itu tercukupi energi dan protein itu cukup sehingga akan berdampak pada produksi nanti. Wah, mantap sekali ya Mas. Ini saya tadi sudah jalan-jalan keliling-keliling. Kok ayamnya banyak sekali? Berapa populasinya Mas saat ini? Untuk populasi saat ini kita masih 4.000 Mbak. 4.000. Iya, 4.000. Kalau dulu awalnya berapa ribu Mas? Dulu sempat 10.000. Oh, 10.000 sempat Jadi, ya Mas ya. Karena 3 bulan yang lalu itu benar-benar peternak itu sangat down. Jadi harga jagung hampir 2 kali lipat dari harga naik semula. Gitu ya, Naiknya Mas, ya? drastis, hampir 10.000 per kilo. Jadi mempengaruhi juga. Mempengaruhi. Jadi kita tiap hari minus waktu itu Mbak. Minus terus. Bagaimana ini kalau kita lanjut juga tetap minus. Kalau kita pertahankan ya tetap aja minus. Jadi akhirnya salah satu kayaknya dikurangi tadi di akhir. Kita lakukan seleksi ayam yang mana yang produktif, berkualitas, yang mana yang nggak produktif kita keluarkan atau akhir. Ya, jadi yang di sini tuh yang benar ayam-ayam berkualitas ya Mas ya, yang baik, yang bagus saat ini. Untuk produksi masih aman dan sekarang harga jagung sudah membaik, sudah stabil ya Mas ya. Jadi kita bisa pulih, tapi ya bertahap pulihnya. Iya, nggak langsung melejit gitu ya Mas ya. 3 bulan kemarin dari November, Desember, Januari itu paling parah kemarin. Paling down banget ya Mas ya. Untuk saat ini sudah stabil. Mas, ini misalkan kayak saya pendatang ya, ujuk-ujuk datang, terus pakai parfum, kayak make up, itu mengganggu nggak sama mereka ini sebenarnya? Sebenarnya sih tergantung ayamnya sendiri Mbak ya. Tergantung genetik atau strain. Strain itu adalah jenis ayam. Beda-beda masing strain. Itu biasanya ada yang agresif, ada yang memang dia itu benar-benar terbiasa lah intinya. Kalau kita gunakan ini strainnya namanya Isabron. Jadi dia yang tahan terhadap segala situasi, kondisi iklim dan sebagainya. Itu dia nggak kaget. Makanya tadi mbaknya kayak masnya yang datang itu udah terbiasanya, udah terbiasa gitu ya Mas ya. Iya betul. Beda kalau yang ayam jenis Lohman Mbak, itu dia itu agak agresif. Jadi ayamnya lebih besar, kemudian ciri-ciri fisiknya, pokoknya fisiknya lebih besar dari ayam yang kita pakai. Dari yang pakai ini beda-beda jadi. Padahal ini juga sudah besar loh Mas. Sudah besar ya. Ini ukuran berapa kilo Mas kira-kira kalau satu ekornya? Kalau standar ISA ini ya, yang jenis ISA tergantung umurnya Mbak. Kalau umur sekarang ini kan ini 40 minggu, itu 1,85 kilo satu ekornya. Rata-rata segitu ya Mas ya, karena usianya segitu juga. Jadi nggak masalah kalau mbaknya pakai parfum gitu atau ya, nggak Mas masalah sebenarnya. Tergantung ayamnya, dia sudah biasa adaptasi. Banyak sekali yang orang lain yang datang jadi udah biasa. Intinya dilatih lah Mbak, udah kebiasaan, jadi nggak masalah. Jadi kecuali kalau benar-benar baru ayamnya itu, biasanya adaptasinya agak lama. Iya. Terus ini Mas yang saya tanyakan, ini kalau panennya, bertelurnya seharinya bisa sampai berapa kali pengambilannya? Untuk pemanenan biasanya kita 2 kali sehari, jadi pagi dan sore. Untuk pagi kita mulai jam 9, kemudian sore terakhir itu jam 3, jadi 2 kali. Tapi kalau ayam itu nelurnya tetap 1 kali, nggak 2 kali ya Mbak. Soalnya proses siklus dari pembentukan telur itu 26 jam, sehingga nggak mungkin ayam itu bisa nelur 2 kali, nggak bisa. Itu menyalahi aturan lah intinya ya. Nyalahi kodratnya ya. Kalau sekali menelur, itu menghasilkan berapa telur Mas? Misalkan 1 ekor ayam 1 ekor, ya. Kalau setiap hari itu rata-rata untuk populasi kita acuannya biasanya 100 ekor. 100 ekor itu kalau bagus bisa menghasilkan 6 kilo Mbak. 6 kilo telur. Kalau kita ini masih stabil ayam 4.000, jadi produksi harian sekitar 200 kilo. 2 kintal. Banyak banget 2 kintal ya Mas ya. Kemarin kan sempat puncak itu bisa sampai 240 1 hari. 1 hari itu Mas ya. Sekarang kan ada siklusnya kan, dari awal sampai menjelang akhir itu kan semakin menurun Mbak. Ini stabil, itu 200 sudah stabil lah. Udah bagus ya Mas pokok ya. acuannya tiap 100 ekor itu 5 kilo idealnya. Idealnya. Kalau bagus bisa 6 kilo itu. Berarti ini sudah bisa dikategorikan ideal ya Mas? Ideal saat ini. Keren juga nih ayam-ayamnya. Soalnya kita kemarin juga seleksi ketat ya.
ayam yang nggak produktif, kita kan percuma ngasih makan tapi kan nggak nelurnya 3 hari sekali, jadi kan gitu, percuma, kayak sia-sia lah. rugi gitu ya Mas ya, bener. kecewa juga kita Walaupun ya. kita pertahankan rugi, kita lanjut rugi, ya mending kita kurangi gitu Kita untuk mengurangi ambil lah. aja, kita Iya, potong biaya ya Mas. produksi tadi. Mas, ini untuk menghasilkan telur unggas yang sehat, yang berkualitas, yang cangkangnya itu nggak gampang pecah juga ya Mas ya. Itu gimana caranya? Sebenarnya itu banyak cara Mbak, tiap peternak itu beda, banyak sekali manajemen inovasi yang diterapkan peternak untuk menghasilkan telur yang berkualitas seperti tidak mudah retak, warnanya yang coklat yang banyak diminati, itu banyak cara. Yang penting kita menerapkan 3 pondasi dasar ini yang biasanya kita terapkan ya, 3 pondasi dasar dalam usaha ayam petelur. Yang pertama ada pakan, yang kedua minum, dan yang terakhir adalah kesehatan. Itu untuk menghasilkan produksi yang maksimal. Yang pertama pakan atau manajemen feeding kita lakukan semaksimal mungkin. Untuk pakan ini biasanya kita jatah ya, nggak seperti broiler yang ad libitum atau diberikan secara terus-menerus. Ini beda, kalau ayam petelur kita jatah. Karena kalau ayam petelur ini gemuk, dia juga sulit telur. Bobotnya kurang ya sulit telur. Jadi harus ideal, intinya pas. Nah, ideal ini sesuai usianya. Itu tiap minggu, tiap bulan itu beda nanti standar bobot badan. Cuma kalau untuk ayam petelur yang udah produksi itu biasanya 1,85 sudah ideal. Kalau milik kita ini sudah ideal termasuk karena dia sudah melewati masa-masa kritis dari pulet tadi. Itu kita pakan juga harus kita jatah. Untuk 1 ekor biasanya membutuhkan pakan 120 gram per ekornya itu. Banyak ya Mas? Ya, jadi kita tinggal hitung kebutuhannya berapa itu sesuai populasi. Itu ketemu pakan harian yang dikonsumsi oleh ayam petelur. Kemudian pemberiannya juga harus kita lakukan semaksimal mungkin, misalnya pagi itu misalkan jam 6, itu selanjutnya juga harus jam 6, nggak boleh mundur atau molor, nanti pengaruh ke produksi, dia juga akan molor. Kalau sore biasanya kita berikan jam 3 sore. Ya jam 3 terus. Iya, betul. Jadi intinya pakan itu harus benar-benar kita kontrol sesuai jatah ayam, kemudian dilakukan penggorekan. Jadi penggorekan itu istilahnya meratakan ayam. Waktu siang hari itu kita ratakan supaya pakan yang biasanya numpuk banyak kita ratakan di bagian yang sedikit intinya. Jadi konsumsi ayam benar-benar maksimal. Yang kemudian yang kedua adalah minum. Jadi minum nggak boleh telat. Istilahnya ad libitum ya. Itu air minum harus diberikan dalam kondisi segar, berkualitas, dan tidak mengganggu dari kenyamanan ayam itu sendiri. Karena untuk air minum kita harus melakukan seleksi betul terkait kandungan apa yang ada di air minum. Biasanya kita labkan dulu Mbak itu. Kalau perusahaan besar kita labkan dulu terkait kandungan E. coli, bakteri dan sebagainya. Kalau kita kemarin udah lab bagus, jadi akhirnya kita lanjutkan usaha ayam. Karena air ini sangat vital bagi ayam karena berpengaruh sangat besar untuk produksi. Seperti kita ya, kalau air itu sangat besar pengaruhnya apabila kandungannya banyak sekali bakteri dan sebagainya itu mengganggu pencernaan ayam sehingga produksi pun juga tidak maksimal. Iya betul, air minum. Kemudian yang ketiga ya atau yang terakhir untuk menghasilkan telur yang berkualitas itu ada kesehatan. Kesehatan itu kita rutin kontrol kesehatan pencernaan, pernapasan, kemudian kutu, parasit dan sebagainya. Jadi tiap hari itu kita harus keliling Mbak, ada bagian kesehatan yang keliling tiap hari. Ada juga bagiannya itu? Ada bagiannya. Itu kita kontrol tiap hari. Jadi kita keliling, makanya ayam itu udah biasa sama yang misalkan pendatang. Nggak kaget gitu ya Mas? Nggak kaget, iya. Terlihat dari kotoran, dari pencernaannya kita amati. Ayam yang sakit seperti apa, yang sehat itu seperti apa. Banyak sekali literatur yang bisa calon-calon peternak mungkin tertarik, itu bisa dipelajari. Jadi kesehatan itu paling penting untuk menghasilkan telur yang bagus. Pencernaan, pernafasan, kemudian kutu, parasit kita kontrol. Itu benar-benar kita maksimalkan. Kesehatan selain itu juga penyemprotan. Jadi ada program penyemprotan Mbak. Itu tiap hari, kalau ayam muda itu biasanya tiap hari. Kalau produksi itu biasanya seminggu 2 kali kita lakukan penyemprotan. Biar apa Mas disemprot ini Mas? Ya untuk mengurangi penyebaran virus, bakteri. Jadi tahan terhadap serangan mikroorganisme patogen lah intinya yang berbahaya bagi ayam. Jadi di sini udah aman ya Mas Sudah ya. aman. Jadi di sini udah
antivirus pokoknya. Antivirus. Kita terapkanlah biosecurity atau keamanan bagi ayam. Yang penting tuh kesehatan. Kesehatannya Nggak kalah juga. penting. Nanti kalau dikonsumsi juga sehat nggak telurnya. gimana-gimana Iya, gitu ya betul. Mas ya. Terus ini Mas yang saya tanyakan. Nah, misalkan ini Sobat Monium TV ingin membuka usaha seperti ini, wirausaha seperti ini, kira-kira harus membutuhkan budget berapa? Kecil-kecilan aja, nggak usah langsung besar gini. Iya, Mas ya. sebenarnya biasanya untuk pemula rata-rata bisa memulai dari 50 dulu bisa Mbak. 50 ekor. Nanti bertahap ya 100, kemudian kalau selanjutnya 500, Ya. baru 1000 itu. Oh, gitu. Biasanya kalau kita itu dulu dari owner itu memulainya itu pertama itu dari 50 dulu. 50 ekor. Jadi 50 ekor itu kita perhitungkan biaya-biaya apa saja yang masuk dalam komponen 50 ekor tadi. Yang pertama yang jelas kandang ya. Kandang itu kita misalkan 50 ekor itu bisa pakai kandang baterai bambu dulu untuk meminimalisir biaya tadi. Yeah. Kalau ini kan sudah kawat ya, galvanis. Kalau kita pemula lebih baik bambu dulu lah untuk menekan biaya tadi. Bambu. Baterai itu kalau nggak salah untuk satu set itu isi 10 ekor biasanya Mbak, itu harga 50.000. Jadi kalau kita butuh 5 berarti 250.000 itu untuk kandang. Tapi beda dengan bangunan ya, misalkan kita taruh di belakang rumah lah istilahnya itu. Ya. Jadi kita perlu yang namanya kandang baterai bambu saja. Kita anggap aja 300.000 kandang lah. Kita rakit sendiri kalau Ya. kan pemula ya masih. Kita bisa pelajari. Jadi 300.000 untuk kandang. Kemudian yang kedua adalah pakannya. Pakan di awal kita harus perhitungkan. Misalkan kita beli bibit langsung beli pulet saja lah intinya untuk memudahkan pemeliharaan nanti. Karena kalau kita pelihara dari kecil itu tambah ribet ayam 50 ya. Lebih baik beli yang siap telur saja. Itu kalau sekarang sekitar 60 sampai 70.000 satu Per ekornya? ekor. Per 60 ekor. sampai 70.000. Jadi tinggal ngalikan kali 50 itu berapa? Biasanya 3 juta lah kalau untuk 50 ekor, 50 3 juta ya, 3,5. Jadi bibit tadi 3 juta, Pakan. kandang 300 kalau paling murah ya itu. Iya. Kita anggap saja 3.500.000, 3,5. Itu sudah sama pakan belum? Kandang sama bibit baru, Bibit. pakannya belum. Pakannya kira-kira berapa ya Mas yang Kalau harus pakan disediakan? berarti untuk satu ekor kan 120. Kalau 5 berarti 6 kilo sehari. 6 kilo kalau saat ini kita pakai harga 7.000 1 kilo. Iya. Tinggal ngalikan 7.000 dikali berapa 6 kilo 42.000. 42.000 kali 1 bulan. Kita stok dulu ya untuk perencanaan 1 iya. bulan. 42.000 kali 1 bulan itu berapa? Sekitar 1.320.000 sekitar itu. Kemudian kandang tadi sama pakan, vitamin lah nggak kalah penting, vitamin juga ada vaksin Harus Mbak ada ya? Vaksin tiap bulan kita perhitungkan. Biasanya kalau 50 kita pakai dosis 100 ekor karena jarang sekali penjual itu menjual yang 50 dari pabrikan. Jadi paling nggak kita butuh dana itu sekitar 5 juta minimal untuk Minimal 50 5 juta ya, ekor. Mas, ya? Iya. Jadi misalkan ini untuk Sobat Monium TV ingin berwirausaha minimal 5 juta ya 5 pemirsa. juta, Sudah dapat 50 ekor. Misalkan ini untuk pembibitannya ngambil di sini apakah boleh? Sangat boleh sekali. Sangat boleh ya pemirsa. Jadi kita juga bergerak di bidang pembibitan. Jadi kita juga menjual produk berupa bibit atau ayam telur yang siap bertelur tadi usia 4 bulan. Karena kalau kita mengandalkan dari DOC, biasanya peternak kesulitan. Kalau peternak pemula Mbak harus Malah ribet ya, Mas, ya? ribet. Jadi nggak apa-apa nanti kalau usahanya udah jalan, kita mulai dari DOC. DOC. Itu karena selisihnya benar-benar lumayan kalau kita mulai dari DOC dibandingkan dari pulet atau menjelang bertelur. Ya sudah bertelur gini. Enakan yang kayak gini ya Mas ya? Iya. Langsung Jadi nanti minimal 5 sampai 6 juta lah untuk 50 ekor. Ya, 5 modal sampai 6 awal. juta. Ayo pemirsa, siapkan kocek Anda. Nah ini untuk yang terakhir Mas Agung. Kalau keuntungannya dan suka dukanya itu apa? Keuntungannya dulu deh, sekilas aja nggak apa-apa. Biar ini Sobat Monium TV tertarik gitu Mas. Suka dukanya. Sebenarnya untuk keuntungan itu fluktuatif Mbak. Jadi naik turun. Kita kendalanya untuk peternak ayam petelur ini masalah harga ya. Kita nggak bisa menentukan harga sendiri. Jadi ada suatu sumber
itu tiap hari kita berubah-ubah telur, jadi fluktuatif naik turun nggak mesti. Jadi kalau keuntungan untuk saat ini sih dikatakan peternak masih lumayan lah istilahnya, nggak terlalu parah bener kayak kemarin karena dari biaya produksi juga menurun karena harga pakan juga menurun saat ini. Itu kalau sekarang kemarin itu sekitar 23 ya per kilo. Iya. 1 kilo. Lumayan ya. Iya, telur. Jadi kalau untuk keuntungan biasanya kita acuannya Mbak, kalau harga semuanya normal biasanya saya itu hitungnya tiap 1000 ekor itu sekitar 5 juta per bulan. Per bulan ya Mas Iya. keuntungannya. Itu kalau harga stabil, tapi kalau harga naik kayak kemarin bisa sampai 28.000 dari peternak itu 30.000, itu bisa 3 kali lipatnya. Wah, Bisa itu 12 juta, bisa 15, itu keuntungan bulan. bersih kita hitung per 1000 ekornya. Tapi kalau kita Lagi masalah lagi down turun. kayak kemarin itu benar-benar minusnya juga lumayan. Jadi peternak itu kadang ya minus, kadang ya apa Iya. itu ada untungnya. Jadi itulah suka dukanya dari Kadang usaha suka, ayam petelur. kadang duka ya Mas Iya. ya. Cuma Ada- kalau udah jalan bener, kita Enak ya, ada Mas, ya? strategi itu iya, walaupun harga turun tapi kita masih ada keuntungan walaupun nipis Mbak. Kadang per 1 kilo ada keuntungan 500 perak per kilo, itu kan lumayan. Jadi tapi untuk juga menekan masih untung masih gitu untung ya. ya. Nggak rugi-rugi banget. Nggak rugi gitu loh, bener. Mas, Yang ya. penting ada manajemen pakan itu paling pengaruhnya besar. Makanya kita hitung komposisi pakan yang benar-benar maksimal sehingga cost atau biaya produksi itu bisa diminim. Bisa ditekan ya Mas bisa ya. ditekan. Wah, jadi ini pemirsa, tadi kita sudah berbincang-bincang dengan Mas Agung ya tentang perencanaan berwirausaha ayam. Nah, pemirsa, cukup sekian dari saya dari Monium TV. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Agung.